Puji bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Diberikan kita tinjak untuk menyeberang, diberikan tali kita untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat malam dan siang, memberikan kita kesempatan serta waktu yang luang untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Salawat dan salam kata melantung kepada baginda Nabi yang santun. Mudah-mudahan sahabatnya kelak akan turun di kala masa la yanfa'u malun wala banun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori'ah Rizka Gustari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersalawat kita diberi sebagaimana mendapat syafaat yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, Bapak Bupati yang kami muliakan, bersama ini kami menyampaikan selamat datang di Kampung Danulas, Kecamatan Sungai Apit, dalam agenda Safari Ramadan umat Islam. Alhamdulillah, Bapak Bupati membawa rombongan yang banyak di kampung kita ini, merupakan suatu kehormatan bagi kami kehadiran Bapak rombongan dari Siak. Mudah-mudahan ini akan senantiasa mempererat silaturahim antara pemimpin-pemimpin kita yang ada di Provinsi dengan masyarakat, khususnya di kampung Tanjung Duras ini. Dalam kondisi sekarang ini kami sampaikan kepada Bupati bahwa kondisi sudah mulai panas. Beberapa hari ini juga sejak hari Rabu kemarin ada beberapa titik api di tempat kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada segenap tim kita, mulai daripada MPA kita, bapak dari TNI, bapak-bapak dari Polri, Bapak Polsek, Bapak dan Ramil, anggota Satpol PP, semua yang telah berterus-menerus berjibaku dengan api yang ada di sana untuk melakukan pemadaman terhadap api. Memang sampai saat sekarang belum bisa dapat dikuasai dengan baik karena masih terkendala oleh air. Saat sekarang ini memang kita sudah bertumbuk, cuma tumbuknya ada air. Airnya masuk ketika menunggu pasang dulu. Kalau pasang baru bisa masuk dan baru melakukan pemadaman. Mudah-mudahan kalau waktu ini kita kuasai dan insyaallah segera akan dapat dipadamkan. Oleh sebab itu kami juga minta kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, berwaspada dan melaporkan secara terjenjang apabila ditemukan ataupun adanya terjadinya karhutla di lokasi kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengajak kita semua bulan suci Ramadan ini kita menggunakan kembali zakat kita. Bulan puasa ini adalah waktu terbaik untuk menunaikan zakat, maka adalah sampai haul dan isapnya untuk dapat menyalurkan kepada lembaga resmi yang sudah ada di tempat kita, yaitu Basnas Kabupaten Siak. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga menyampaikan bahwa kampung dan Duras ini beberapa waktu yang lalu mendapat tuan umum pada LPG tingkat kecamatan Sungai Apit yang dilaksanakan di Kampung Harapan kemarin. Kampung Tanjung Duras ini dikembalikan dengan kampung kaligrafi. Barangkali kaligrafi ini nanti ke depan bisa lagi kita kembangkan Bupati, kita lebih besarkan lagi, dan kita jadikan ini merupakan kreativitas daripada seluruh warga kita yang ada di sini terlibat aktif bagaimana ini bisa menjadi lebih terkenal lagi dan menjadi sumber pendapatan ekonomi dari sektor kaligrafi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya juga kita di sini kaya dengan komoditi nanas. Nanas kita sudah sampai ke Jakarta, kita baru banyak masuk. Kita baru kata orang mungkin memainkan dan percaya itu rata-rata nanasnya dari Tanjung Duras. Cuman saat sekarang ini kemarin kita sudah melakukan pendekatan ingin memanfaatkan serat kayu dan serat daun nanas ini menjadi benang, tapi perkembangannya belum menunjukkan begitu tajam. Kami mohon mungkin berikan kepada pemerintah Kabupaten Siak bagaimana kelembagaan ekonomi di bidang nanas ini yang meningkatkan limbah ini bisa kita manfaatkan menjadi sumber ekonomi baru masyarakat kita yang ada di dalam. Mudah-mudahan ini juga berkembang kepala wisata dan yang kita juga penting kita harus kita kembangkan dan banyak lain sebagainya, dan kami memerlukan dukungan daripada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bulan suci Ramadan ini kita meminta kepada kita semua dapat meramaikan dan mensaksikan kegiatan-kegiatan kita menghubungkan dengan keagamaan untuk meramaikan masjid-masjid kita, membangun tilawah-tilawah kita, memperkaya lagi, memperhatikan memperbanyak ilmu dan saudara kita untuk saudara-saudara kita yang lain.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengar sambutan Bapak Isia, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis. Untuk itu kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami persilakan maju ke depan mengambil tempat. Yang pertama kami jemput pengurus Masjid Taqwa Kampung Tanjung Kuras 2. Untuk pengurus masjid atau mewakili, kami persilakan maju ke depan mengambil tempat. Dan bantuan paket pengobatan bahagia dari Universitas Sampai Siang. Kami jemput Ibu Nuri dan Ibu Masjid untuk maju ke depan mengambil tempat. Kita puji salawat kepada sahabat pada berkata. Kemudian dalam hal ini juga dari rekan pramuka kerja dari bantuan nanti yang diserahkan. Di malam yang berbahagia yang insya berberkah ini kita bisa bersama. Kami dari siang dari Untar Kecamatan dengan saudara kami yang ada di Kampung Kuras, malam ini kita bisa mendapatkan malam Ramadan Qiyamul Lail. Tadi mulai buka berpuasa sudah maghrib, isya, lain kita berjumpa. Nah semoga amal ibadah kita di Ramadan 1445 Hijriah diberi oleh Allah dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Tentu Bapak sekalian, ya mari kita niat azam. Semoga ibadah kita di tahun ini kita niatkan menjadi ibadah bulan Ramadan yang terbaik selama hidup kita, sehingga kita sangat termotivasi secara istiqomah untuk bagaimana meningkatkan kualitas dunia kita, sholat kita, puasa kita, termasuk tadarus, berzikir, berinfak, berzakat. Ini kalau poin zakat juga Ustaz jelaskan, karena saya minta zakat juga, minta zakat potensial. Ya alhamdulillah apresiasi pada masalah potensial pengumpulan zakat di potensial tahun 2023 lalu adalah pengumpulan zakat terbesar di Indonesia, 25,5 juta, 25,5 miliar. Alhamdulillah. Ya, bisa 25,5 miliar naik dari tahun sebelumnya 2022 20,5 miliar. Ini yang kurang miliar. Nah makanya Bupati Siak, Bupati melihat utama gerakan berzakat. Karena saya memang dimanapun, mau di Safari Ramadan, mau juga di MTQ, di Ujang Kampung, selalu mengingatkan umat untuk menghitung hartanya. Kalau sudah memenuhi nisab, tadi macam sampaikan, keluarkan zakatnya. Karena pilar pokok agama Islam kita satu hamba Allah yang menurut agama Islam itu 5 perkara. Salah satunya zakat. Nah, selain syahadat, sholat, puasa, haji, ada di situ zakat. Kalau zakat tidak dikeluarkan, kalau sudah memenuhi zakat, berarti tidak sempurna amal. Ada ya yang tidak kita laksanakan. Makanya jam 2:11 oleh Pak Sofa sebenarnya. Jadi intinya kalau zakat penghasilan kita kalau 6 juta sebulan, kalau sudah sampai 6 juta sebulan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Karena itu ada hak orang lain yang membantu kita dalam rangka membersihkan dan mensucikan serta menunggu kemapanan kita.
Kalau di raya pertanian, zakat pertanian itu nisabnya 653 kg. Allah perintahkan dikeluarkan 5% karena sudah pakai pupuk dan pestisida. Kalau pakai ladang harus 10%. Nah, jadi seperti saya sampaikan, ya kita itu harta kita. Nah, kalau tidak kita keluarkan itu selamanya menjadi tanggung dosa, tidak sempurna amal kita. Kalau sudah tujuh kita zakat ya disebut juga. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah bisa tahun ini kami senang. Saya ceritakan Pak Dandi, bagi saya Tanjung Kuras ini tidak asing lagi karena memang saya sudah ya, bersama-sama dengan masyarakat sini dari tahun 69. Saya menjadi tugas pertama di Kecamatan Sungai itu dapat 9. Tapi saya selalu main ke rumah Paci, almarhum Paci Tehan yang anak kunjung sana, atau ke rumah Ismail, rumah Siroji Munir. Karena Ismail ketika saya semua tinggal di dekat awan bersama dan ulama. Jadi kalau sekalian senang sini saya selalu buat pantun. Jadi ini pantun itu pernah dibuat di Tanjung Kuras. Macam pantun kan? Oh, nah, sekali itu ada baru 101. Tadi yang kita 101. Berarti pantun awal saja. Berarti dari pantun awal. Saya pantun ini, ya tapi jangan tepuk tangan dalam masjid. Alhamdulillah saja. Karena ada ketua ulama. Apa pantun buat? Kalau tidaklah karena cinta, tidak akan aku ubah sebuah visi. Kalau tidak dengan saudara kami di Tanjung Kuras, aku cinta, tidak akan datang ke sini. Sungguh cantik sepohon selasih, tumbuhnya indah hias rumah. Alhamdulillah dengan saudara kami di Tanjung Kuras, saya Pak Dandi bisa bersilaturahmi. Orangnya baik-baik, lau-lau, handsome, dan ramah-ramah. Itu kenangan apa itu? Karena waktu Jakarta Pak Allah tersebut. Karena tadi itu Pak Allah saya tidak bisa tadi karena yang semalam menerima formasi ASN dan saya informasikan formasi ASN tahun ini ada hampir 1.000 orang. Ini juga sampai kita juga sedikit. Nah, 20% P3K itu untuk umum, ada 40% untuk honor. Jadi sudah dibuka P3K itu untuk umum. Tapi kalau PNS-nya itu semuanya untuk umum. Jadi ada dibuka sekarang ini formasi PNS. Tahun ini untuk guru sedikit, karena guru tahun P3K-nya 1.200. Tenaga kesehatan juga lebih banyak daripada guru. Guru dan tenaga kesehatan kalau sudah 500 orang. Yang banyak kami menurut sekalian adalah pelaksana, tenaga administrasi. Nah, kalau dari pengumumannya, ya kan? Karena cuma saya kemarin menerima langsung dari DPRD, kalau tak datang ke Jakarta, tak diberikan informasinya. Nah, ada beberapa bupati terkait juga. Nah, siangnya rapat IKN di Kota Negara Nusantara di Kalimantan itu ada cerita. Jadi maka sekarang saya dilalu di Kerawang yang ke-100 kali hujan kampung sekarang. Di sini sudah punya kampung ya? Sudah? Karena kita ini desa sudah? Sudah? Nah, udah. Ya sekarang waktu 100 di Kerawang itu kemarin datang Kompas TV. Kenapa? Karena memang Bapak sekalian, ucap kampung ini kan bupati bekerja dan memantau petani di kampung setiap hari Jumat. Tidak ada kepala daerah di Indonesia setiap Jumat datang ke desa bersama waktu dengan kepala dinas. Jadi yang di Sumatera tak ada, di Indonesia tak ada. Ada satu lagi di Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi sekali sebulan namanya Bunga Desa. Bupati kantor di desa karena bupatinya perempuan namanya Bunga. Sekali sebulan di siang itu sama cerita sering buka siang seperti itu. Nah, ini dalam rangka apa? Dari
Asia dan tidak diundang dari mereka. Dia mulai belum. Untuk Banyuwangi juga. Dan ada boleh lama. Saya dapat juga mengenai Banyuwangi seperti apa. Seluruh penghulu sudah kita ajak ke Banyuwangi, tapi Banyuwangi hanya sekali sebentar. Nah, ini inovasi Pemda untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kami ini Bapak Ibu melayani, ada sama-sama melayani masyarakat, bukan melayani. Peradilan yang di bawah dan usaha-usaha tidak boleh pakai lama. Saya bilang GPL tidak pakai lama. Dulu usaha bukan juga ada 5 kecamatan. Sekarang ini seluruh usaha bukan sudah di semua kecamatan. Mau mereka mencetak KTP, akte kelahiran, semua selesai di kecamatan. Nah, ditambah lagi bukan kampung, pelayanan di desa, pelayanan KTP, KK, akte kelahiran, surat pindah, kartu identitas anak, perizinan, bansos, perkara langsung, bahkan membuat dokter spesialis untuk pengobatan mas. Nah, sekali lagi memang ini kami ingin dekatkan pelayanan ke masyarakat. Surat tidak boleh lama-lama. Pak Penunggu ini, dimanapun pacaran, tak ada alasan lagi siap surat tidak ada tangani, tak ada. Saya tadi dari baru dikatakan bersama saya, Pak ada TTE, tanda tangan elektronik di mobil saya pakai. Penghulu juga tanda tangan elektronik, jadi pelayanan itu boleh lama-lama. Kemudian kita ingin apa lagi? Yang mau smart kampung, mau izin cukup dari desa. Oh saya ini orang mampu, kota masuk dalam daftar terpadu kesehatan sosial keluarga orang mampu. Isi, ada smart kampung isi, kalau sekalian. Nah turun nanti petugas sosial dan cek kalau benar diputuskan dimusyawarahkan. Jadi itulah kemudahan-kemudahan ini untuk sekalian. Nah kemudian untuk siang kita sudah resmikan juga minggu yang lalu. Saya juga ketemu Bapak DW di Jakarta ada 14 namanya mall pelayanan publik. Seluruh pelayanan masyarakat itu cukup pada satu minggu kantor saja. MPP kalau Bapak dari sini sebelah sini Jenderal Jabatan Pengukuran mau hitungan arah kekuatan ada bangunan kayak kubu-kubu. Saya tengok kemarin dari 16 di Solo. Nah itu saya tengok yang paling cantik adalah mall publik konvensi. Nah, jadi mau mengurus sertifikat tanah di situ, mengurus khusus pertanahan di situ, paspor di situ, dan izin apapun ada bangunan itu saja. Tak cari tempat lain di sini. Nah ini perlu saya jelaskan juga. Mau izin kesehatan di situ, mengurus. Perkara teken harus ke kepala imigrasi itu nanti ada petugas yang pergi ke kantor imigrasi. Nah oleh sebab itu sekalian ini nanti kita malah mau menjadikan namanya digitalisasi pelayanan semua serba digital, tidak ada kertas di tempat. Nah, bahasa sekarang itu paperless. Nah itu kita membuat. Alhamdulillah memang sekalian indeks kepuasan masyarakat dengan pelayanan publiknya adalah 92%. Yang nilainya BPS, bukan dinilai oleh inspektorat, BPS yang dinilai. Nah Bapak Ibu, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, pelayanan publik untuk pelayanan perizinannya Kabupaten Siak nomor 2 terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, kalau itu terbaik dapat pelayanan di desa sebagai masyarakat. Dan ini kata guru sekali nanti kelas asisten satu kita mulai lagi. Nah teman-teman sekalian, kenapa kita ini pelayanan ini? Karena memang sejarah teori juga mengatakan bahwa negara maju itu taruh dan pabriknya baik. Makanya kemarin di misi pertama Indonesia ini kita buat di RPJMD itu yang pertama itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-government. Nah ini pemerintah berbasis elektronik yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Jadi teori bersejarah mengatakan negara itu bisa maju kalau pabriknya baik. Contoh Singapura, memang itu dulu kita itu kan pendekatan hukum disiplin hukum, maka wajib itu. Tapi tidak secara langsung dibuat juga melakukan pelayanan yang cepat yang mudah.
Kalau UPTD kependudukan sudah semua kecamatan, belum 5 termasuk Sumatera. Cuma dua alatnya harus bersiap programnya, sehingga dinas kependudukan itu antri penuh setiap hari. Kadang 2 kali belum selesai, 3 kali belum selesai. Karena memang antri seorang siapa menumpuk dinas kependudukan. Minta tolong dengan anggota dewan lagi, karena baru selesai. Kasihan anggota dewan. Nah, makanya saya urai ini di seluruh kecamatan. Nah, makanya saya minta pesan yang kampus saya sampaikan, kalau pelayanan kependudukan pun sepanjang sinyalnya bagus, KTP itu 2 hari, saya lapor kepada bupati, saya evaluasi di tahun ini, saya nanti, begitu, setuju ya? Karena kalau 2 hari saya bisa cari lalu dulu filter 1, urusan KTP itu melalui negara 12 saya tiket. Jadi 12 sampai sore, 12 sampai 3 bulan, kita sore semua rumah. Dan tiket rumah malam besok, saya pastikan saya bawa ke kantor. Jadi 2 hari. Karena pada zaman itu, penduduk Perawan itu 95.000, cuma saya capai kawan. Sekarang penduduk Perawan itu 127.000. Sudah ada berapa saya capai itu? Penduduk sudah ada berapa? 23. BPT-nya Betul, saya uji pasal saya. Dan pengelolaan zakat terbaik se-Indonesia. Ini luar biasa. Siapa yang menggerakkan zakat adalah pemimpin. Karena zakat ini merupakan tanggung jawab pemimpin. Kami yakin dan saya yakinnya pemimpin kita lepas dari pertanyaan dari ungkang angker masalah zakat. Kecuali nanti para penghulu yang tak pernah mengajak warganya untuk berzakat, ingat akan ditempeleng oleh malaikat ungkang angker. Tangan ungkang angker itu pakai cincin dan pulsa, kita tahu itu. Pakai cincin dan tidak. Jadi penghulu ada tidak. Tak mau mengajak warganya untuk berzakat, kan itu kewajiban pemimpin. Kalau sholat sudah selalu penghulu, yuk semayang, ke masjid, ya kan? Sudah diajak, oke tanggung jawab. Tak puasa juga penghulu, itu masuk bulan puasa, itu puasa ya. Yang tak puasa apa-apa yang tidak ya. Tapi zakat jangan ngajak itu loh. Kenapa? Karena kecamatan Sungai Apit merupakan pengumpulan zakat nomor 2 paling bawah. Tahun 2023 pengumpulan zakat dari masyarakat kecamatan Sungai Apit hanya terkumpul 160.392.000. Itu zakatnya dari orang kaya untuk Apit yang bayar zakat melalui PZ kami 160.932.000 rupiah. Sedangkan zakat yang kita salurkan, yang kita kontribusikan untuk masyarakat orang Apit yang berhak menerima zakat 1.094.446.000 rupiah. Apal ulang catat di bawah. Iki kan pertama, mana pertama terlihat kalau sudah mengumpul masalah zakat, itu sosialisasi zakat ya, undanglah tokoh zakat, tak apa yang datang. Dengan hukum Islam yang menakutkan itu adalah zakat. Kemarin kami seluruh pengurus masjid yang datang sedikit, takut orang zakat. Akhirnya ada pengurus masjid yang mau kumpulkanlah masyarakat yang kaya-kaya sekitar masjid, undang yang datang cuma 7 orang. Takut orang masalah zakat. Ini tanggung jawab kita semuanya.
bagaimana mudah-mudahan tahun ini zakat di Sungai Apit meningkat. Tapi alhamdulillah dari bulan Januari sampai hari ini sudah terkumpul 50 juta. Itu mau kita salurkan tanggal 1 saat pedoman berzakat dan kita subsidi lagi dari Basnas. Jadi jangan takut bapak-bapak orang kaya yang sudah membayar zakat, jangan takut zakatnya tidak dikembalikan lagi. Akan kita kembalikan. Tukhatu min aqna'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Ambil zakat dari orang kaya sekitar situ dan salurkan, bagikan untuk orang-orang miskin di sekitar situ. Maka zakatnya dikembalikan lagi. Pikirkanlah minimum zakat yang masuk 160 juta, sedangkan yang kita kembalikan 1.994.445.000 rupiah. Subhanallah. Masuk ke dalam. Kataku takut dengan zakat tadi lain. Ini siapa bang? Yang kebun noneh. Banyak tak punya kebun noneh? Setiap panen lunas, kalau dia panen sekali panen dapat 6 juta atau 6.400.000, dipulangkan menjadi 6 juta saja. Bayarnya zakatnya 150.000 rupiah. Kalau tidak dibayarkan nanti di hadapan Allah selangkah kita masuk surga. Sholat kita bagus, puasa kita bagus, naik haji setiap tahun, tapi zakat tidak dibayarkan. Satu langkah kita masuk surga nanti akan timbullah kelompok masyarakat yang menarik kita sehingga kita tidak bisa masuk ke surga Allah. Sekarang ditanya apa? Ternyata zakatnya tidak dibayarkan. Nauzubillah min dzalik. Membayar zakat tidak langsung kepada mustahik, tapi secara sunnah. Sampai jadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat itu harus melalui amil. Karena zakat yang kita bayarkan itu bukan harta kita. Maka aturannya bayarnya sama amil. Amil lah yang akan memberikan yang dari mustahiknya. Kalau langsung, ketika ada pembeda di sekitar situ, bapak langsung membayarkan zakat, maka zakatnya jatuh hukumnya menjadi sedekah. Maka bayarkan zakat kepada para amil. Alhamdulillah sudah selesai. Saya paling suka kalau ceramah singkat, ya? Karena panjang dan pendeknya ceramah pusat itu tidak ada pengaruh, karena sudah dianggarkan potong pajak 10%. Bahkan amplop sudah dilempar gitu. Itu potong pajak 10%. Jadi pajak pendek itu ramah pusat itu tak ada pengaruh. Yang penting kami mohon kepada masyarakat, mari kita dukung pemerintah kita. Karena payah Pak mencari bupati yang bupati itu tak ada loh. Ya. Tidak ada apa lagi bulan puasa. Suruh dia tidur lagi. Tapi pasti kita tak pakai tidur. Tapi tidur habis ngopi lagi. Gimana? Ayo. Sudah itu balik ke siapa? Ayo nanti semua kita pajak ke masjid. Itu bupati kita tidur. Ya kan? Belum untung lagi di kemarin kita marah. Coba marah balik dah kita. Tapi istri ini sedang mengorbankan jiwanya untuk menjadi seorang suami. Alhamdulillah. Nah, jadi tolong kita sama-sama dulu, ya. Apa program pemerintah kita untuk kemajuan Kabupaten Siak. Alhamdulillah sakiri, alhamdulillah fi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mala'i a'la ila yaumiddin.
Allah